Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh jamaah salat subuh Masjid Buncit Indah, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas limpahan nikmat dan anugerahnya yang hingga detik ini masih kita dapat rasakan. Di tengah-tengah saudara kita banyak yang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah meridhai dan merahmati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah juga menjaga bangsa ini, negara ini, khususnya kota kita Jakarta, dari berbagai macam musibah, bencana dan murkanya. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang hari ini kita akan masuk hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari, hadis nomor 6120 di Sahih Bukhari. 6120 6120 riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, hadisnya singkat. Ya, cuma ini memiliki posisi yang sangat penting di dalam Islam. Kita terjemahkan dulu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, beliau Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini seorang sahabat Ansar. Berarti tinggalnya di mana aslinya? Kalau Ansar berarti orang mana? Asli orang
Ansor. Kalau Muhajirin Mekah, Ansor berarti Madinah. Ya, Al-Badri, beliau tinggal di kota Badr, bukan mati syahid dalam perang Badar ya, tapi tinggalnya di sekitar wilayah Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya sesuatu yang diketahui oleh manusia dari kalam nabi-nabi yang terdahulu gitu ya, ai mimma tafaqat alaihi syara'i, artinya sesuatu yang disepakati oleh syariat-syariat sebelumnya. Artinya dari awal Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasul pertama, sampai Nabi Muhammad SAW, Rasul dan Nabi terakhir, sesuatu yang disepakati di dalam syariat Allah melalui para Nabi dan Rasulnya, apa? Itu dia. Ai idza lam tastahi, apabila kamu tidak punya rasa malu, ya, fasna' ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Jadi maksudnya apa berbuat sesukamu? Ini bukan mempersilahkan ya, tapi ini kayak semacam tahdid wa wa'id, ancaman ya, dan peringatan. Ya kayak orang tua aja, Pak, Bu, ibu-ibu nih anaknya. Misalnya udah dibilang nggak boleh ini, ibunya udah saking gemesnya, terus kerjain terus. Itu kan bukan berarti maksudnya ibunya nyuruh nerusin itu gitu. Tapi itu ada ancaman di dalamnya gitu. Ayo coba terus, kalau berani ayo lakuin terus, ayo coba kerjain. Nah, gitu. Sama. Para nabi, para rasul itu membawa syariat, salah satu yang disepakati oleh seluruh syariat, karena kan syariat setiap nabi dan rasul beda-beda ya, tapi sesuatu yang disepakati yang semua para nabi dan rasul membawa adalah ini, rasa malu. Ayo kalau kamu gak punya rasa malu, kerjain aja gitu. Lakuin aja sesukamu. Fa innaka satujaza alaih, karena sesungguhnya kamu akan dibalas dari setiap perbuatan apapun yang kamu lakukan. Jadi ini bukan mempersilahkan kita untuk kemudian bebas, sebebas-bebasnya, enggak. Justru ini ada ancaman, ada peringatan, apapun yang kamu lakukan, kamu akan dapat balasannya. Kamu akan mendapatkan buah hasil dari apa yang kau lakukan di dunia. Nah, jadi ini sebuah kalimat hadis yang sebenarnya tegas ya. Ya layaknya orang tua tadi ketika nyuruh anaknya untuk berhenti, tapi ketika anaknya tidak mau berhenti ya maka dengan kalimat seperti itu tadi, gitu ya. Nah ini juga sama dengan surat Fussilat, nanti bisa dicek ya, surat 41 ayat 40. Quran surat 41 surat Fussilat ayat 40. Di situ nanti ada kalimat i'malu ma syi'tum. Ya, i'malu ma syi'tum. Kalau tadi kan fasna' ma syi'ta. Kalau di hadisnya fasna' ma syi'ta, artinya berbuatlah sesukamu. Ini ada nazirnya, samaannya, ayat lengkapnya, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Artinya mereka nggak bisa ngumpet. Apakah orang-orang yang dilempar ke dalam neraka itu lebih baik ataukah yang datang pada hari kiamat dengan aman sentosa? Lakukanlah apapun yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. I'malu ma syi'tum
fa innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia melihat apapun yang kamu lakukan. Nah, ini sedikit saya mau bahas tentang rasa malu, Bapak Ibu. Malu itu bagian dari mana, bukan? Hah? Berarti bisa disimpulkan nggak kalau orang nggak punya rasa malu berarti minimalnya imannya berkurang, atau bahkan di satu level tertentu bisa dikatakan hampir nggak punya iman gitu. Nah, itu dalam hadis Muslim ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 35. Iman itu ada kurang lebih 70 cabang. Wal haya, dan malu, syu'batun minal iman, bagian daripada iman. Nah, malu ini menjadi sebuah modal bagi orang beriman sebenarnya, Bapak Ibu. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, di nomor hadis 2458, hadis Tirmidzi 2458, kata Nabi gini, istahyu minallahi haqqal haya. Hadis Tirmidzi 2458. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Terus sahabat jawab, udah kok ya Rasul, kami udah punya rasa malu. Gak cukup, kata Nabi. Laisa dzak. Bukan itu saja yang saya maksud. Tapi apa? Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Akan tetapi rasa malu yang sejati, yang hakiki kepada Allah, satu, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Kau jaga isi kepalamu. Artinya apa? Pikiran kita jaga dari pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang menginginkan kezaliman kepada orang lain, ya, pikiran-pikiran yang ingin melakukan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, jaga wal batna wa ma hawa, jaga perut dan apa yang kau konsumsi. Jangan makan yang haram, jangan makan yang hasil melakukan kezaliman dan seterusnya. Yang ketiga, wa antudzakiral mauta wal bila, kau sering-sering ingat kematian. Faman fa'ala dzalik, kata Nabi, barang siapa yang melakukan demikian, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia sungguh telah memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu namanya malu yang sejati. Jaga isi kepala, jaga isi perut, ya, artinya dari yang haram, dan juga perbanyak ingat mati, agar nanti kita punya dampak yang. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, sedikit saya mau membahas masalah, ada istilah anak muda zaman sekarang itu FOMO, Bapak Ibu. Tahu istilah FOMO? Tahu nggak FOMO? Lagu anak-anak itu, macet lagi, macet lagi. Oh, itu FOMO. Itu FOMO ya, gara-gara si FOMO. Kalau ini FOMO, apa FOMO? Fear of missing out. Bahasa kitanya apa? Latah. Bahasa kitanya tuh latah sebenarnya. Jadi satu fenomena di kalangan anak muda, sebenarnya ini semua kalangan bisa terjangkit. Kita juga dulu lah sering latah gitu loh. Orang Indonesia memang secara karakter itu gampang latah. Kalau musim satu, musim apa? Kayak zamannya musim batu apa itu? Ya, jenisnya apa namanya yang itu? Enggak, jenisnya bacan gitu. Nah, itu gitu. Itu kan satu beli waktu pas ramai itu, wow, beli semua ramai. Sampai pasar Jatinegara itu berubah jadi pasar batu itu. Zaman dulu lagi ikan apa? Yang jenong-jenong apa? Lohan musim lohan semua piara gitu. Kita memang juga punya. Atau zaman corona, zaman musim apa? Sepedahan ya kan, sampai Brompton, sampai beli semua gitu. Ya padel sekarang, kalau sekarang pedal sekarang pedal, ya padel gitu ya.
Nah, jadi kita memang secara karakteristik kita gampang latah, Bapak Ibu. Kalau istilah anak sekarang FOMO, fear of missing out. Ada rasa takut ketinggalan zaman gitu. Jadi trennya apa, ngikut gitu. Nah, belakangan saya perhatikan latah ini atau FOMO ini sudah mengarah kepada hal-hal yang sangat negatif, Bu. Bapak Ibu pegang HP, ketik di HP-nya di Google, itu FOMO S-line. Coba diketik. Ini FOMO S-line. Akan muncul gambar-gambar foto orang di atas kepalanya ada garis merah. Coba, betul nggak? FOMO S-line. S-line. Tulis saja FOMO S-line. Itu nanti akan muncul gambar-gambar foto orang di atasnya ada garis merah. Betul nggak, Bu? Ada garis merah gitu di atas kepalanya ya, foto-foto. Itu apa, Bapak Ibu? Saya jelaskan. Ceritanya ada film Korea, judulnya S-Line. Di film itu tokoh utamanya digambarkan sosok yang punya kelebihan bisa melihat orang lain sudah berapa kali zina. Berapa kali zinanya akan ditunjukkan dengan satu garis merah di atas kepala. Satu garis merah berarti satu kali zina, dua garis merah di atas kepala berarti dua kali zina, tiga kali dan seterusnya. Itu di filmnya. Kemudian diadopsilah sama orang-orang anak muda ini menjadi sebuah tren. Anak-anak muda ini dengan sadar upload foto dirinya, kemudian dikasih garis merah itu. Kan kemungkinannya dua, Bapak Ibu. Dia sebenarnya belum pernah zina, cuma ikut-ikutan tren itu supaya keren, supaya nggak ketinggalan zaman. Kan berarti jadi bodoh. Ya, dia nggak pernah zina tapi mempermalukan dirinya sendiri dengan begitu. Dan terlihat bodoh, gampang sekali disetir oleh sebuah tren. Kemungkinan kedua, kalau dia ternyata beneran sudah pernah zina, dan dia dengan sadar diri menggambar garis merah itu sesuai dia berapa kali zina, itu masuk dalam kategori hadis Bukhari yang namanya Al-Mujahirin. Nah, kita bahas kalau tidak salah ya, Mujahirin. Bukan muhajirin. Nah, ini beda nih. Kalau muhajirin hanya duluan orang-orang yang hijrah. Kalau muhajirin ini mujahirin, dari kata-kata jahar. Sholat kita ada yang sir, ada yang jahar. Jahar itu apa? Yang dikeraskan suaranya, yang bersuara keras. Artinya jahar apa? Berarti mujahirin orang-orang yang memamerkan dosanya. Jadi kata Nabi dalam hadis Bukhari, kullu ummati mu'afa, semua umatku bakal dimaafkan dan diampuni, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang memamerkan dosanya. Itu Nabi bilang tidak bisa diampuni. Nah, yang tadi selain itu, kalau ternyata orang itu beneran pernah zina, kemudian dengan sadar diri dia membuat garis merah dengan niat memamerkan dosa zinanya, naudzubillah. Nah, artinya FOMO anak muda sekarang udah banyak yang mengarah kepada hal-hal yang sangat negatif, bahkan bertentangan dengan syariat. Nah, ternyata istilah FOMO atau latah ini sama Nabi sudah dilarang dari zaman dulu, Bapak Ibu. Di hadis Tirmidzi nomor 2007. Ya, hadis riwayat Tirmidzi ini tentang larangan FOMO yang negatif. Nomor 2007. Hadis Tirmidzi 2007. Kata Nabi begini, Bapak Ibu. La takunu imma'atan. Janganlah kalian menjadi pribadi yang imma'ah. Imma'ah itu gabungan dari kata in. In dalam bahasa Arab apa artinya? Plus ma'ah.
Nah, in apa in dalam bahasa Arab? Bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris in masuk. In dalam bahasa Arab apa artinya? In. Kalau inna apa inna? Inna sesungguhnya. In. Sama kalau bahasa Inggris if. Jika. In itu jika. Ma'a apa ma'a? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al. Ada kan ma'a tuh. Ma'a apa artinya ma'a? Bersama. Kan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada. Jadi ma'a itu bersama. Artinya apa? In ma'a. Jadi imma'ah. Jadi kata Nabi jangan berperilaku itu tadi imma'ah. Latah. FOMO. Yang kalau orang begini saya begitu. Ikut-ikutan. Nah jadi kalau FOMO-nya positif boleh. Kayak misalkan sekarang kan lagi FOMO nih misalnya sedekah subuh. Ya, oh ikutan sedekah subuh. FOMO apalagi Odoj tuh, komunitas Odoj One Day One Juice ikut-ikutan. Kemudian Jumat Berkah lagi rame, trennya lagi naik, ikut-ikutan. Bagus kalau yang positif boleh kok. Nabi nggak melarang itu ya. Tapi kata Nabi jangan ikut-ikutan wa in zalamu zalamna. Kalau orang-orang ikut berbuat zalim, saya juga ikut berbuat zalim. Jangan. Walakin wattinu anfusakum. Nah, ini pesannya Bapak Ibu. Akan tetapi tegarkanlah pendirian kalian, teguhkanlah ya pendirian kalian. Nah, sekarang kita belajar. Coba untuk ayat ini tolong Bapak Ibu buka langsung di HP-nya. Surat An-Nahl. Surat 16. Sudah pegang itu HP-nya? Surat An-Nahl, surat 16, ayat 66. Ini saya minta buka karena supaya ingat. Sudah dibuka Bapak Ibu? Surat 16, surat An-Nahl, surat 16, An-Nahl, ayat 66. Sudah ya? Baik. Ada yang mau baca mungkin? Boleh kalau ada yang mau baca. Siapa? Di kalau yang terjemahnya juga terjemahnya aja juga nggak apa-apa. Oke, silakan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farqin wa lamin laban khalisan sa'ighal lisyaribin. Ya. Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah atau berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang yang beriman. Oke. Di situ Allah bilang apa? Ini terkait tadi ya. Masalah FOMO kan tadi hadis di Tirmidzi kata Nabi wattinu anfusakum, teguhkanlah pendirian kalian. Nah, jadi Allah secara belak-belakan di ayat 66 surat An-Nahl ini meminta kita belajar dari hewan. Jadi ini juga poin penting ya, bahwa kita belajar itu dari siapapun, bahkan dari apapun. Bahkan saya teringat Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama terkemuka yang disebut dengan Ghazaliul Asr, seperti Imam Ghazalinya masa kini yang wafat syahid di Damaskus Syria saat beliau mengajar tafsir rutinnya di setiap malam Jumat karena ada kisru dan gonjang-ganjing negara Syria pada saat itu. Itu beliau bilang, saya itu bahkan belajar dari tempat sampah. Ya. Kenapa tempat sampah? Biarpun itu tempat sampah bau, menjijikan, tapi keberadaannya sangat bermanfaat dan berguna bagi sekitarnya. Kata beliau gitu. Kita kalau nggak ada tempat sampah, Pak, rumah kita segala macam repotnya kayak apa? Include termasuk di dalamnya tukang yang mengangkut sampah kita, Pak. Repotnya kita kalau nggak ada tukang atau petugas kebersihan itu yang mengangkut sampah kita, akan menumpuk dan lain sebagainya. Dia sesuatu yang setiap orang mungkin
menghindar, menjijikan, tapi dia bermanfaat. Nah sama, di ayat ini Allah nyuruh kita, meminta kita belajar dari hewan. Pelajaran apa? Lihat, kami memberi kalian minuman dari sesuatu yang ada di perut hewan itu. Apa? Susu, Bapak Ibu. Apa pelajarannya dari susu ini? Mimbaini farthi wadam. Susu ini di dalam perut hewan, Bapak Ibu, posisinya diapit oleh dua hal jelek. Darah dan kotoran. Tapi walaupun ini susu diapit oleh dua hal jelek, darah dan kotoran, apakah kemudian susu itu berubah warnanya menjadi merah karena bersampingan dengan darah? Enggak. Apakah susu itu kemudian menjadi bau dan terkontaminasi karena di sebelahnya ada kotoran? Enggak. Jadi artinya Allah menginginkan kita belajar untuk supaya kita bisa menjadi susu. Walaupun orang-orang di sekitar kita zaman saat ini mungkin sudah kita anggap seperti zaman akhir yang sudah terlalu banyak fitnahnya, kita juga jangan kemudian gampang menyalahkan keadaan. Jadilah kita seperti susu yang tidak terkontaminasi, yang tidak bisa diatur oleh keadaan sekitar. Nah itu, supaya kita nggak gampang FOMO. Mungkin ini bisa disampaikan nanti ke anak-anak kita. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah bisa berpikir lebih jernih, sudah lewat dari masa-masa labil, ya, sehingga mungkin bisa lebih istiqomah dan bisa lebih lurus gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita, mantu kita, cucu kita gitu ya, yang memang zamannya saat ini zaman mereka gitu. Jadi pantau, takut-takut mereka mengikuti tren-tren atau FOMO yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau yang tidak bertentangan boleh kok. Termasuk include tadi padel itu kan secara basic kan dia sport kan, olahraga. Boleh-boleh aja. Paling yang agak perlu diperhatikan masalah kostum ya, bagi perempuan ya jangan membuka aurat, jangan ketat dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau main misalkan yang ikhwan saja, laki-laki saja sewa lapangannya main, silahkan, nggak ada masalah itu, karena basically itu sport, itu olahraga. Nah tapi kalau sudah FOMO dan latahnya yang mengarah kepada pelanggaran syariat, pelanggaran norma, termasuk pelanggaran norma malu ini, Bapak Ibu. Sekarang banyak gak anak-anak perempuan remaja putri kita joget-joget di fasilitas umum? Jogetnya beda itu, Pak. Nah, itu artinya dia membuka aurat dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu kita gencarkan lagi ya, kita tanamkan lagi rasa malu kepada kita dan keluarga kita gitu ya. Karena ini bagian dari iman gitu. Karena nanti khawatirnya ya semakin ke sini nanti tren-tren semakin melibatkan hal-hal yang negatif, anak-anak muda kita gampang terseret dan terbawa, akhirnya mereka terlalu jauh nantinya gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi harus punya rasa malu gitu. Jadi nah itu dia, makanya fasna masyita. Kalau kamu gak punya rasa malu, berbuat aja sesukamu. Nah, itu lagi-lagi bukan mempersilahkan tapi ancaman. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu akan dibalas. Ada satu hikmah menarik dari Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, yang saya kira cocok untuk disampaikan di tema ini. Ada kalimatnya begini, kalimat hikmah ya, la saghirata ya idza wajahaka adluhu, idza wajahaka adluhu, bukan adluhu, wala kabirata idza qabalaka
qabalaka fadluhu. Gini, ketika anak-anak muda ini biasanya dinasehati gitu ya, untuk tidak ikut-ikutan tren yang kadang-kadang ada jawaban begini, Ustadz, ini makan cuma hiburan aja, jangan terlalu kaku lah. Ya, suka ada jawaban-jawaban begitu tuh. Kita cuman senang-senang aja Ustadz, happy-happy aja. Oke gini, itu boleh, itu kalimat itu benar Pak. Artinya tidak boleh terlalu kaku dalam agama, iya. Nabi sendiri juga kan tidak kaku dalam agama. Tapi kan poinnya adalah tidak sampai melanggar syariat. Makanya Nabi, kata Siti Aisyah itu dalam hadis Bukhari, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrayni, tidaklah Nabi dihadapkan pada dua pilihan di dalam agama, illa akhadha bi aisarihima. Kecuali pasti Nabi ngambil hal yang paling mudah dari dua hal ini. Tapi ada catatan di situ. Malam yakun isma. Selama yang dipilih itu tidak mengandung dosa. Jadi memang betul sikap untuk wasatiyah, moderat di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem segala macam, itu diperlukan dalam Islam. Tetapi poin dalam tema kita kali ini, jangan sampai melanggar hukum syariat, apalagi sampai mengorbankan rasa malu tadi. Itu poinnya. Nah, maka katakan kepada mereka yang suka masih meremehkan dosa kecil. Kata Syekh Ibn Athaillah, la saghirata idza wajahaka adluhu. Tidak ada dosa kecil kalau kita berhadapan dengan sifat adilnya Allah. Tidak, seolah tidak ada dosa kecil. Tentu tetap ada klasifikasi dan pembagian dosa menjadi dosa kecil dan dosa besar ada. Tapi Syekh Ibn Athaillah sedang ingin menjelaskan, kalau kamu masih meremehkan dosa-dosa kecil, kalau kamu melihat dari sudut pandang bahwa kamu berbuat dosa, yang kamu bangkangi, yang kamu lawan adalah Allah yang maha besar, maka seolah tidak ada dosa kecil. Apalagi kalau kita berhadapan dengan sifat adilnya Allah, maka semuanya akan dibalas. Wa may ya'mal, hadis ayat terakhir, ayat 8 surat 99 Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zalzalah surat 99 ayat 8 ayat terakhir. Pakainya waw, kalau yang ayat 7-nya fa. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayat 8-nya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita nih, jadi Syekh Ibn Athaillah lagi pengen ngomong, kalau kita besok di pengadilan akhirat ternyata Allah menggunakan sifat adilnya untuk menghakimi kita, habis manusia Pak. Karena semuanya akan dibalas, dihisab, dituntut. Kalau kita nggak kebagian rahmatnya Allah, misalnya Allah mentreatment kita dengan sifat adilnya, habis Pak. Jangankan di akhirat Bapak Ibu, di dunia. Sedikit saya mau menyinggung ya terkait saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera. Nanti kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah, karena update terakhir yang meninggal dunia yang sudah ditemukan sudah 805, yang hilang masih 500-an yang dilaporkan hilang, yang terdampak 3,3 juta jiwa, yang mengungsi 1,1 juta jiwa. Terakhir saya dapat video yang di Aceh Tamiang, yang di sebuah gor gelanggang olahraga di Aceh Tamiang, itu dia di lantai 2-nya di tribun, karena kan gor kan bentuknya tribun ya. Dia di tribun lantai 2 dan 3-nya, air ternyata masuk juga Pak. Ketika mereka sedang mengungsi sampai motor mereka terendam juga akhirnya di gor itu, di lantai bawahnya. Pengungsian, tangisan bayi, ya, tangisan anak-anak kecil. Dan Aceh Tamiang sampai sekarang listrik belum hidup, internet belum ada, air bersih juga sangat kurang. Aceh Tamiang termasuk yang paling parah ini, terputus koneksinya semua. Nah, jadi mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah jadikan mereka wafatnya dalam keadaan syahid, yang mukmin dan mukminah,
ya, yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan, yang kehilangan harta tempat tinggal mudah-mudahan diganti oleh Allah. Baik. Dan barusan saya bangun tidur, saya cek berita di Detikcom, Kapolri sudah membuat press release semalam tentang temuan-temuan gelonggongan kayu yang sebelumnya ada pejabat menyatakan itu kayu lapuk yang terbawa arus, tapi terlalu rapih potongannya kalau untuk disebut kayu lapuk ya. Dan Kapolri semalam bisa dicek sekarang di berita sudah menyatakan statement bahwa di gelonggongan kayu itu ada bekas potongan-potongan gergaji di mesin sensor. Ya, itu fakta yang sudah disampaikan oleh Kapolri semalam. Oke, Bapak Ibu. Ayat yang saat ini sedang mencuatkan surat Ar-Rum ya. Surat 30 kan? Ayat 41. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut, di dataran dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia. Itu Bapak Ibu coba buka deh ayatnya. Kita analisa secara dalam. Sudah surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Coba dilanjutin. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terus ada kalimat apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ketika sudah ada kerusakan yang disebabkan perbuatan tangan manusia, maka Allah menghendaki, Allah punya kehendak saat sudah rusak oleh tangan manusia agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, ini kita terima kalau yang mendapatkan musibah ini para pelaku, Pak. Tapi kan sekarang yang kena musibahnya warga sekitar, Pak. Perusahaannya, PT-nya, pelakunya, membuat kebijakan dan kewenangan dan segala macam itu enggak merasakan gitu. Nah, itu Allah sampaikan itu supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Makanya Caimin kemarin Menko apa Caimin itu? Menko pemberdayaan kalau nggak salah ya. Apa gitu? Itu menyerukan taubatan nasuha pada para pejabat di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan SDM. Karena memang tiga ini nih yang punya kewenangan lah, lingkungan hidup, kehutanan, dan SDM. SDM yang nerbitin izin tambangnya, pembalakan liarnya di kehutanan, lingkungan hidup ya tanggung jawab untuk merawat, rehabilitasi dan seterusnya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka benar-benar sadar, bukan hanya sekedar pencitraan, gitu ya. Karena ini sudah ini ya. Nah tadi tuh, bagaimana? Al-Maidah, ya, baru aman. Kalau sudah seperti itu ya, ya mudah-mudahan. Jadi semua perbuatan zalim itu akan ada balasannya. Oke, kita buka lagi ayat. Coba dibuka lagi. Surat An-Nahl, surat 16. Tadi ayat 66, sekarang ayat 61. Coba kalau ini dibaca. Ini juga penting nih. Surat An-Nahl 16 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk mengatakan di atas bumi. Tetapi dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun.
Di situ Allah bilang apa Bapak Ibu? Seandainya Allah membuat perhitungan kepada manusia terhadap kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, niscaya Allah tidak menyisakan satupun makhluk hidup di muka bumi. Jadi artinya jangankan di akhirat Pak, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah kalau Allah mentreatment kita dengan sifat adilnya. Di dunia pun sebenarnya Allah sangat ingin membuat perhitungan atas kezaliman-kezaliman manusia. Dan seandainya Allah mau dan itu dilakukan, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, bahkan hewan melata satupun. Habis semua. Makanya saya suka bikin pertanyaan dengan permainan kata-kata begini Pak. Coba dicerna nih. Ini belum sarapan, agak susah nih kalau perut kosong nih. Coba nih Pak, kalimatnya Bu. Ada atau tidak dosa umat terdahulu yang sekarang tidak ada? Ada atau tidak dosa-dosa umat terdahulu yang sekarang tidak ada? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena semuanya ada. Paham gitu kan? Saya ulangi. Ada atau tidak dosa yang dilakukan umat terdahulu yang sekarang tidak ada? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena semuanya ada. Dengan makna yang lebih simpel, dosa umat terdahulu yang karena dosa-dosa itu mereka dilululantahkan oleh Allah, di umat sekarang ada semua. Dosa pembunuhan Qabil terhadap Habil sekarang lebih sadis Pak. Di mana itu yang di Jawa itu yang dimutilasi sampai 500 potong tubuhnya. La ilaha illallah, 500 potong Pak dimutilasi. Itu setan juga geleng-geleng, minder Pak setan. Kata setan, setanan dia. Alhamdulillah. Ibu kandung, orang tua kandung dibunuhnya juga. Oke, kaum Nabi Lut dosanya sekarang ada. Kampanyenya terang-terangan kok. Pestanya bikin di hotel-hotel mewah kok. Dosanya kaum Madian, kaum Nabi Syuaib, curang dalam berniaga, kemudian melakukan korup, mengambil harta orang. Kalau di kaum Madian memang palak Pak, bahasanya itu mengambil harta orang dengan paksa ya, apalagi korupsi zaman sekarang. Ada nggak? Zina, bahkan zina dengan saudara. Ada saya baca berita yang bikin saya ngelus dada sampai geleng-geleng sampai gak. Ini apa iya manusia mentalnya sebobrok ini? Ada satu berita, kalau nggak salah di Sulawesi, cuma saya lupa di daerah mana. Anak perempuan, remaja perempuan, digagahi oleh ayah kandung, kakek kandung, dan kakak kandung. Sampai ya Allah, ini udah segininya nih peradaban manusia. 3 orang laki-laki yang harusnya menjadi tempat perlindungan dia, yang kalau dalam Islam itu menjadi wali nikah dia. Kan wali nikah kan urutan. Kalau ayah kandung gak ada, lari ke kakek. Kakek gak ada, baru ke abang, ke saudara kandung laki-laki atau adik kandung laki-laki. Ini malah menjadi orang yang menghancurkan kehidupan. Saya sampai, ya Allah, ada salah apa dalam negara dan bangsa kita di Indonesia Pak? Ya Allah, makanya yuk sudah kemana rasa malu, rasa ini. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman seperti ini. Jadi coba dosa apa yang nggak ada sekarang? Jadi kalau kita berkaca pada ayat tadi yang dibaca, surat An-Nahl, surat 16 ayat 61, rasanya udah pantas belum Pak umat ini diazab sama Allah? Kalau kita berkaca pada dosa-dosa itu. Sudah pantas. Cuman kan lanjutan ayat tadi apa? Walaki yuakhiruhum ila ajali musamma, akan tetapi Allah menangguhkan, Allah menunda sampai waktu ajalnya tiba. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi ini, ya tadi yang meninggal dunia, mudah-mudahan yang mukmin dan mukminah dicatat mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi momentum buat mereka semua yang memiliki akses jabatan kewenangan ini untuk bisa benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa malu pada rakyat dan
Jadi ini penting, Pak. Jadi kalau Allah mau membuat perhitungan, habis kita, Pak. Ya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan buat mereka ya ini minimal doa, donasi, ya. Sampaikan bantuan terbaik kita. Oh, ada satu hadis qudsi, Pak. Ini juga penting bisa untuk kemudian kita supaya kita punya kontribusi, Pak. Mudah-mudahan ini tadi terakhir udah ada berita kan ya? Tanggul di Pantai Mutiara itu udah mulai jebol lagi, Pak. Udah mulai jebol, bukan rembes lagi. Kalau kemarin yang berita kan rembes kecil-kecil, ini udah mulai deres, Pak. Kalau rob yang di Jakarta Utara rob itu lain, ini yang di Pantai Mutiara lain lagi. Di Bandung juga ada banjir bandang kemarin itu bisa dicek di beritanya. Banjir bandang sudah menyerang di daerah Bandung juga. Di Aceh lagi ada gempa lagi Pak barusan 6,3 magnitudo, bisa dicek. Banyak yang luka-luka. Jadi Allah, Aceh ini iman mereka terlalu kuat kali Pak ya, jadi diuji terus gitu kayak saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Jadi kan konsepnya kan iman semakin kuat kan ujiannya. Jadi nggak boleh kita kemudian mandang orang yang kena musibah itu sebagai bentuk azab, itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Kita husnudzon, karena memang dalam Al-Quran sendiri kan musibah ada 3 jenis Pak, sebagai penghapusan dosa atau naik derajat level gitu ya, yang kedua sebagai teguran, yang ketiga sebagai pemusnahan atau azab. Nah kita husnudzon mudah-mudahan ini supaya mereka mendapatkan naik level dan diampuni dosa-dosa mereka, yang mati pun wafatnya dalam syahid gitu. Sampai yang terakhir viral itu yang seorang anak muda menyewa alat berat dengan uang sendiri untuk mencari jenazah ibunya, ditemukan ibunya masih pakai mukena karena emang habis sholat katanya gitu ya, Masya Allah. Nah ini ada hadis qudsi dalam kitab Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti, ya Imam As-Suyuti, ya Imam Suyuti. Di hadis nomor 1935 kitab itu hadis qudsi ini ya. Kata Allah begini Bapak Ibu, inilah, kalau hadis qudsi berarti kan yang ngomong siapa? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Sudah sering kita singgung nih. Hadis qudsi apa? Ayo. Kalau hadis apa itu? Qudsi? Gampangnya gini Pak, hadis qudsi itu kayak Bapak Ibu dapat WA terus mau di-share ke orang. Apa yang harus kita lakuin? Tinggal apa? Forward. Tinggal diteruskan. Jadi hadis qudsi itu diksinya, kalimatnya dan isinya, substansinya dari Allah. Nabi hanya nyampein. Kalau hadis nabawi, isi dan substansinya itu dari Allah, Nabi dapatnya, tapi kalimatnya, susunannya itu pilihannya dari Nabi. Gitu. Nah kata Allah gini, kalau Allah Ta'ala di hadis qudsi ini, inilah ahummu alal ardi azaban. Saya itu kata Allah pengen betul menurunkan azab buat penduduk bumi kata Allah. Ya tadi tuh ayat tadi An-Nahl itu surat 16 ayat 66. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menghukum kita atas kezaliman kita, atas dosa kita, 61 ayat 61. Maka tidak akan ditinggalkannya satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi. Nah terus tapi kata Allah, keinginan saya untuk menimpakan azab kepada penduduk bumi saya batalkan gara-gara masih ada 3 golongan. Nah ini yang saya pengen, jadilah kita salah satu dari 3 golongan itu. Pertama siapa Pak? Umaru buyuti kata Allah, orang yang memakmurkan rumahku, dalam EKE masjid. Di golongan pertama yang gara-gara orang-orang itu Allah batalkan, Allah palingkan murka dan azabnya, adalah orang-orang yang masih banyak memakmurkan. Alhamdulillah Masjid Bunjid Indah termasuk, mudah-mudahan ya, Alhamdulillah
Kajian subuhnya Masya Allah. Ya, kurang lebih berapa? 500 berapa ini? Saking penuhnya. Iya, saking penuhnya sendalnya sampai keluar-keluar, Pak. Oke, yang kedua, al-mutahabbina fiyya. Golongan yang kedua, al-mutahabbina fiyya. Orang-orang yang saling menyayangi karena Allah. Yang kedua nih. Nah, terutama yang saya ingin garis bawahi dan saya highlight adalah silaturahim, Bapak Ibu. Ayo sama keluarga biar rukun, biar akur, biar guyub. Karena memang yang wajib itu silaturahim. Kalau sama teman kantor, sama teman tongkrongan, sama tetangga, itu masuknya kategori ihsan, perbuatan baik secara umum. Itu sih kepada siapapun. Tetangga memang punya hak lebih. Makanya kalau ke tetangga, ke teman itu kita namanya bukan silaturahim, Pak. Sebenarnya ziarah, kunjungan, berkunjung. Cuman kan di Indonesia ziarah identiknya sama mau kemana kamu? Mau ke rumah bapak ini ngapain? Ziarah. Nah, emang siapa yang meninggal? Padahal ziarah itu bahasa secara harfiah ya berkunjung, kita melakukan kunjungan. Nah, kalau ke silaturahim itu kan sudah saya sering singgung juga di majelis ini. Silaturahim, rahim di kata silaturahim itu merujuk pada rahim ibu. Bukan rahim artinya kasih sayang secara umum, bukan. Jadi silah artinya menyambung, rahim kepada kerabat yang masih ada hubungan satu rahim. Makanya Nabi ancamannya keras bagi yang memutuskan silaturahim. Dalam hadis Bukhari apa? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus gak masuk. Nah, makanya nomor 2 ini saling menyayangi, kita mulai dulu dari keluarga. Karena memang kadang-kadang kita sama orang yang bukan keluarga malah kayak keluarga, sama keluarga sendiri malah. Nah itu. Nah ini deh, ini yang penting. Ini masih satu rahim. Kalau orang Jawa bilang seduluran ya. Ya masih sama dari kakek ke samping-samping sepupu, ponakan, paman, bibi, 2 pupu dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, golongan ketiga al-mustaghfirina bil ashar. Al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Waktu sahar kapan? Waktu sahar kapan? Sepertiga malam terakhir sampai menjelang apa? Menjelang subuh. Kira nih, sahur itu kegiatan makannya, Pak. Kegiatan makan di waktu sahar itu namanya sahur. Waktunya namanya sahar. Ada di surat Ali Imran surat 3 ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Nah, Bapak Ibu, mari kita menjadi salah satu dari 3 golongan ini. Karena di hadis qudsi yang di dalam kitab Jami' as-Shaghirnya Imam Suyuti itu di nomor hadis 1935, apa kata Allah di akhir hadis itu? Saraftu azabi anhum. Ya, kalau saya masih melihat di bumi ada 3 golongan ini, maka aku palingkan azabku, murkaku dari mereka. Ini mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu dari 3 golongan ini. Pemakmur masjid, penyayang dan pengasih kepada sesama karena Allah, termasuk include di malamnya termasuk keluarga yang paling utama. Dan yang ketiga, orang-orang yang membaca banyak istighfar di waktu sahar. Nah, ibu bapak Masjid Buncit, saya kira tahajudnya sudah nggak perlu ditanyakan lagi. Gitu ya, pokoknya nggak usah ditanya aja. Ya pokoknya nggak usah ditanya aja. Gitu ya. Jadi ini ya, nah, baik. Jadi kesimpulannya apa pembahasan kita pada pagi hari ini? Kita harus punya rasa malu sama Allah. Malu untuk berbuat dosa, malu untuk melanggar larangannya, malu untuk tidak menjalankan perintahnya, ya, malu untuk memakan harta yang haram untuk masuk ke dalam perut kita dan lain sebagainya.
Sehingga tadi kita tidak mudah goyah ya dalam suasana akhir zaman seperti ini, tidak gampang latah FOMO ikut-ikutan. Kita harus menjadi susu tadi. Dalam surat An-Nahl disampaikan oleh Allah seperti susu yang tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah berubah, walaupun dia berada diapit oleh kotoran dan darah, dia nggak berubah, dia nggak menjadi kotor dan merah. Jadilah kita susu. Sampaikan ini kepada anak bapak ibu, jadilah anak kamu seperti susu. Nah, teman kamu bagaimanapun kamu nggak ikut-ikutan. Teman kamu main-main judol, kamu nggak ikutan. Teman kamu minum-minuman, kamu nggak ikutan. Jadilah bangga menjadi seorang muslim yang sejati, layaknya seperti susu. Dan sampaikan juga, kalau kita selalu meremehkan dosa-dosa kecil, barangkali nanti suatu saat Allah akan murka dan marah kepada kita karena dosa-dosa kecil yang masih kita anggap remeh. Dan ingat, kalau dosa kecil ini kita berhadapan dengan sifat adilnya Allah, seolah-olah dosa kecil pun itu menjadi dosa yang besar kalau dilakukan secara terus-menerus. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa menjadi kontributor agar mudah-mudahan murka Allah tidak turun kepada kita dengan cara kita menjadi salah satu dari 3 golongan: pemakmur rumahnya Allah, masjid-masjid dan musola, kemudian penyayang dan pengasih kepada sesama, dan orang-orang yang terus membaca istighfar di waktu sahar. Dengan itu mudah-mudahan ya timbul rasa malu di dalam hati dan diri kita, dan juga anak-anak keturunan kita, keluarga kita, sehingga mudah-mudahan kota kita Jakarta khususnya dan bangsa Indonesia secara umum menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah ya. Khusus kita niatkan untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera dan sekitarnya yang mukmin dan mukminah, mudah-mudahan Allah jadikan yang meninggal dunia syahid, yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, yang kehilangan harta benda, rumah tempat tinggal diberikan ganti yang lebih baik, dan mudah-mudahan mereka dikuatkan iman dan Islamnya, dan mudah-mudahan musibah ini menjadi penghapus dosa-dosa mereka ya, ditingkatkan, dinaikkan derajat dan level mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan yang ada di sini bisa memiliki empati dan simpati atas apa yang dialami, sehingga mudah-mudahan kita dapat membantu, dan apapun yang kita bantu baik berupa doa, donasi, harta, barang, benda, mudah-mudahan diganjar dan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah jaga bangsa kita, Allah pelihara negeri kita, Allah pandang bangsa dan negara kita dengan pandangan rahmatnya, khususnya kota kita Jakarta. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Annallaha ta'ala yutihil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhi habib Abu Bakar bin Abdullah at-Tasa'ib radhu was-suli wa furu' innallaha al-karim taghashana taghashaw bir-rahmah wal maghfirah wa yu'indu alaina min barakati wa ulumi wa nafa'ati fid dini wa dunya wal akhirah wa ala niyati annallaha ta'ala yahfazuna wa yahfazu ahlana wa auladana wa banatina wa baldatana Indonesia, khususan fi Aceh wa Sumatera, wa ala niyati anna Allah ta'ala yaghfir dhunubana wa yasturu uyubana wa yashfi qurubana wa yashfi mardana mardal muslimina wa mardahum ikhwanana fi Aceh wa Sumatera, wa taqabbal mautana wa mautahum birahmatika ya arhamar rahimin, wa ala man waslafuna salihun wa ala man nawayna min nawaya salihah ya rabbana haqiqha bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-haya, Allahumma arzuqna wa ahlana wa auladana wa banatina wa ahla baitina al-haya haqiqatal haya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari semohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.